PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung. Pemain timnas tidak mampu bersaing di dunia internasional karena pemainnya berasal dari kampung orang yang tidak pernah makan makanan bergizi? Selamat datang di Opni Alvin. Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana membuat pernyataan kontroversial dengan menyebut timnas sepak bola Indonesia kerap kesulitan mengalahkan tim nasional negara lain karena faktor kekurangan gizi. Bahkan lebih ekstrim lagi, Dadang menyebut kebanyakan pemain Indonesia berasal dari kampung, yang secara tidak langsung Dadang menuding pemain kampung staminanya lebih buruk karena faktor tidak pernah makan makanan bergizi. Lalu, apakah pernyataan ini benar sesuai fakta, dan apakah Dadang dan timnya pernah melakukan penelitian ilmiah membandingkan seluruh pemain internasional untuk mengetahui faktor pemberian gizi dari dini dapat mempengaruhi performa seorang pemain? Jika yang dimaksud oleh Dadang pemain yang performanya buruk karena dari kecil berasal dari kampung yang lalu diidentikan dengan daerah yang tidak paham gizi, miskin sehingga tidak mampu makan makanan bergizi, maka mari kita melihat fakta latar belakang beberapa pemain internasional yang pernah menjadi pemain terbaik dunia, membawa timnya memenangkan berbagai trofi, yang berasal dari keluarga miskin dan bahkan latar belakang pemukiman miskin. Saya mengajak kita membaca sebuah artikel dari luar negeri yang ditulis berbahasa Inggris, diterbitkan 9 Agustus 2024. Namun untuk memudahkan memahami, kita baca dalam terjemahan Google berbahasa Indonesia. Karena artikel ini ditulis pada Agustus 2024, atau 2 bulan sebelum Prabowo dilantik, maka tentu saja artikel ini tidak ada kaitannya dengan program makan gratis ala Prabowo yang digadang-gadang dapat menciptakan pemain sepak bola yang bisa bersaing di tingkat internasional. Dalam terjemahannya, artikel ini berjudul Dari Kemiskinan ke Kekuasaan, Pesepak Bola yang Tumbuh dalam Kemiskinan, edisi Amerika Selatan. 9 Agustus tidak sentimental. Sepak bola adalah olahraga yang paling demokratis, semua orang bisa bermain sepak bola. Hidup terkadang tidak adil, seseorang terlahir di keluarga kaya, dan seseorang terlahir di keluarga miskin. Namun berkat sepak bola, orang-orang mengubah hidup mereka dan memerangi kemiskinan. Kami telah mengumpulkan untuk Anda para pemain sepak bola Amerika Selatan yang terlahir di keluarga miskin. Di urutan pertama, ada Lionel Messi. Pemain terbaik dunia, satu-satunya pemain yang pernah memenangkan penghargaan individu insan pesepak bola dunia, Ballon d'Or sebanyak 8 kali. Tahun 2022, Lionel Messi membawa negaranya menjuarai Piala Dunia, pencapaian tertinggi yang menjadi impian semua pemain sepak bola di berbagai belahan dunia. Di artikel ini diceritakan bahwa Lionel Messi lahir di Rosario pada tahun 1987. Messi lahir pada masa krisis ekonomi yang parah dan inflasi yang meledak-ledak di Argentina. Bakatnya muncul pada tahun 1995 ketika tingkat pengangguran di Rosario mencapai 20%. Peluang keberhasilannya sangat terbatas, ambisinya harus ditunda. Namun, Messi menentang keras orang banyak, meskipun ayahnya hanyalah seorang pekerja pabrik baja dan ibunya adalah seorang pembersih paruh waktu. Pada usia 11 tahun, ia didiagnosis menderita penyakit kelenjar hormon pertumbuhan dan membutuhkan setidaknya 600 pound per bulan untuk pengobatan. Tentu saja, keluarganya tidak mampu membelinya. Setelah itu, sejumlah klub di Argentina menolak Messi, hanya Barca yang bersedia membantu. Pada akhir tahun 2000, ia resmi bergabung dengan klub Barca. Hampir 20 tahun kemudian, Messi telah menjadi salah satu atlet terkaya di dunia. Meski sang legenda kini telah meninggalkan Barca tercinta, kita semua tahu bahwa dunia di depannya masih sangat luas dan cerah. Siapa sangka, pemain mungil dengan tinggi hanya 170 cm, pernah didiagnosa menderita kekurangan hormon, berasal dari Rosario di Provinsi Santa Fe, Argentina, dengan latar belakang keluarga yang sangat miskin, ayahnya hanya seorang buruh pabrik dan ibunya seorang tukang sapu jalanan. Namun Messi mampu mengalahkan pemain-pemain terbaik dunia lainnya yang lahir di kota besar dengan makanan bergizi yang berkecukupan. Sebagai perbandingan, tinggi badan Lionel Messi masih kalah jika dibandingkan tinggi badan pemain timnas Indonesia Rizky Ridho yang mempunyai tinggi badan 183 cm. Kisah kedua adalah pemain top dunia lainnya, Neymar. Dikisahkan bahwa sebelum menjadi bintang sepak bola dunia, masa kecil Neymar sering dikaitkan dengan pelabuhan dan tempat parkir untuk melakukan pekerjaan menggendong ayahnya. Sepatu pertamanya diambil dari tempat pembuangan sampah. Bahkan karena kemiskinannya, dia memakai sepatu yang dipungut dari tempat sampah. Kesulitannya memang begitu, tetapi hasratnya yang besar terhadap bola telah memberinya inspirasi untuk terus mencoba. Dan kini ia menjadi andalan tim Brasil dan memiliki nilai transfer termahal di dunia, 222 juta euro. Ketiga, Alexis Sanchez. Menikmati hidup yang kaya dan gemilang, tetapi mungkin, Sanchez masih tidak melupakan kesempatan masa kecilnya. Saat berusia 6 tahun, ia harus mencuci mobil dan sirkus untuk mendapatkan setiap sen. Bintang ini berasal dari keluarga miskin di pertambangan Ethiopia. Ayah Alexis adalah seorang penambang dan meninggalkan keluarganya saat ia masih kecil. Striker asal Chile ini tinggal bersama ibu dan ayah tirinya di sebuah rumah kecil. Dengan bakat alami dan kerja kerasnya, Alexis Sanchez saat ini menjadi salah satu pemain terkaya di Chile. 4. Robinho.
Robinho lahir di daerah miskin kota San Vicente. Banyak anak muda dari sana yang gemar menghubungkan hidup mereka dengan kejahatan dan narkoba, dan hanya berkat sepak bola, Robinho mengambil jalan yang berbeda. Keluarga Robinho hidup sangat miskin, dan pesepak bola itu memiliki masalah gizi. Karena Robinho jarang makan, ia memiliki masalah dengan fisika. Di salah satu turnamen, Robinho menunjukkan dirinya dengan sangat baik dan Pele memperhatikannya. Setelah itu, karirnya mulai berkembang. Robinho disebut Pele kedua, tetapi ia gagal menyadari potensinya. Robinho sangat berbakat, tetapi ia malas. 5. Angel Di Maria. Angel Di Maria lahir di kota besar Argentina, Rosario, tetapi keluarganya memiliki masalah keuangan yang besar. Orang tuanya bekerja di tambang batu bara dan berpenghasilan sangat sedikit. Seperti Robinho, Di Maria tidak makan dengan baik, jadi dia sangat kurus. Angel memulai karir sepak bolanya di Rosario Central, dan pada usia 19 tahun, Di Maria pindah ke Eropa. Setelah pemain sepak bola itu menerima gaji pertamanya, ia membeli rumah baru untuk orang tuanya, dan mereka berhenti bekerja keras. Dan masih banyak pemain bintang lainnya seperti Luis Suarez, Carlos Tevez, Ronaldo de Lima, Dani Alves, Ronaldinho, Rivaldo dan Firmino yang para bintang dari Amerika Selatan yang dikisahkan berasal dari keluarga miskin, kekurangan gizi namun mampu tampil sebagai pemain bintang. Apakah pada zaman mereka pemain yang lain kalah karena sama-sama kekurangan gizi? Jika merujuk kepada asumsi Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, Jepang sudah menerapkan makan gizi sejak 100 tahun silam. Namun fakta menunjukkan belum ada bintang yang lahir di Jepang yang mampu menandingi keperkasaan pemain-pemain dari Amerika Latin ini. Jepang bahkan belum pernah sekalipun memenangi Piala Dunia. Bahkan Swedia, tempat tim Prabowo mengadakan studi banding makan siang gratis pun belum pernah sekalipun jadi juara Piala Dunia. Prestasi terbaik Swedia di tahun 1958 menjadi runner-up ketika menjadi tuan rumah. Maka asumsi Dadan Hindayana tentang hubungan makanan bergizi dengan performa suatu tim dalam memenangkan suatu pertandingan adalah asumsi ngawur yang tidak mendasar. Jika kita berkaca dari pemain-pemain lokal, pemain seperti Marcel Ferdinand, Alfian Lestaluhulu, Boas Salosa, Maldini Pali dan lain-lain, adalah pemain yang berasal dari kampung yang mampu menunjukkan performa setara dengan pemain lain yang berasal dari kota. Bahkan kepiawaian bermain bola seorang Boas Salosa membuat pelatih nasional berkali-kali menempatkan Boas Salosa sebagai kapten tim. Maka tepat sekali apa yang disampaikan anggota DPR lalu Hadrian Irvani. Sebaiknya Dadan Hindayana lebih fokus kepada pemenuhan makanan gratis yang saat ini masih carut-marut di berbagai daerah, dan biarkan yang ahli di bidang sepak bola mengatur tim kita agar bisa menang. Performa seorang pemain lebih banyak ditentukan bakat dan kerja keras seorang pemain, dan bukan dari apa yang dia makan. Para pemain bintang dunia sudah membuktikan. Mungkin yang perlu dibenahi di Indonesia adalah soal sentimen pribadi para pelatih dan pengurus tim nasional. Terkadang faktor dalam menentukan pemain lebih menekankan faktor kedekatan secara emosional, dan bukannya karena kemampuan seorang pemain. Jika kita belum bisa melepaskan ego pribadi dalam proses seleksi pemain nasional, maka selama itulah permainan tim nasional kita akan terus bermasalah. Kalau PSSI itu sulit menang karena main 90 menit berat. Kenapa? Karena gizinya tidak bagus dan banyak pemain bola lahir dari kampung. Nah, sekarang PSSI sudah agak baik karena 17 pemainnya merupakan produk makan bergizi di negeri Belanda. Meskipun belum mampu mengalahkan Australia dan Jepang, apalagi Jepang yang makan bergizinya sudah 100 tahun.